Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang di channel penuh cerita inspiratif yang menghangatkan hati. Kali ini, kita akan menyelami kisah yang tak biasa, tentang seorang karyawan biasa yang menemukan arti kerja keras, keberanian, dan cinta sejati dari seseorang yang paling tidak ia sangka, atasannya sendiri. Awalnya aku hanya ingin naik jabatan, tapi siapa sangka, dalam keheningan ruang rapat, aku justru jatuh cinta kepada seseorang yang paling tak terjangkau. Bosku sendiri. Langkahku terasa berat saat menapaki lantai marmer mengilap di lobi gedung itu. Udara di dalam ruangan terasa dingin, bukan hanya karena pendingin udara yang bekerja tanpa henti, tapi juga karena suasananya yang begitu kaku. Semua tampak begitu profesional, seolah aku melangkah ke dalam dunia yang sama sekali berbeda dari hidupku sebelumnya. Aku, yang terbiasa dengan kantor kecil di kota asal, kini berdiri di tengah gedung pencakar langit dengan dinding kaca menjulang. Hari pertamaku di perusahaan impian, dan entah kenapa, rasanya seperti mimpi buruk yang siap menelanku bulat-bulat. Di meja resepsionis, seorang wanita bersetelan hitam dengan ekspresi datar menyapaku sekadarnya. Aku menyebutkan namaku, dan ia memberikan kartu ID sambil berkata, "Silakan naik ke lantai 23, tim HR sudah menunggu." Tanganku sedikit gemetar saat menerima kartu itu. Aku melirik cermin besar di dekat lift, memastikan rambutku tidak berantakan, jas murahku masih tampak rapi, dan senyum gugupku tidak terlalu mencolok. Tapi dari sorot mataku sendiri, aku bisa melihat bayangan kekhawatiran yang berusaha kututupi, takut gagal, takut tidak cukup mampu, takut hanya menjadi kesalahan rekrutmen semata. Lift berdenting pelan saat pintunya terbuka. Sepanjang perjalanan ke atas, aku berdiri di antara beberapa karyawan lain yang tampak sangat percaya diri. Mereka menatap layar ponsel masing-masing, sesekali membahas laporan, dan tak satu pun yang peduli pada keberadaanku. Ketika pintu lift terbuka di lantai 23, suara langkah-langkah sepatu yang ritmis menyambutku. Ruangan terbuka membentang luas, penuh dengan deretan meja kerja minimalis yang tertata nyaris simetris. Setiap orang terlihat fokus menatap layar, jari jemari mereka menari di atas keyboard tanpa henti. Tidak ada suara tawa, tidak ada obrolan ringan, hanya bunyi mesin fotokopi di kejauhan dan ketukan keyboard yang mendominasi udara. Aku menarik napas panjang dan mulai melangkah pelan. Setiap langkahku terasa seperti sedang melintasi wilayah yang diawasi. Beberapa pasang mata sempat melirik, menilai dari ujung kepala hingga kaki, sebelum kembali sibuk dengan pekerjaan mereka. Perutku terasa mual. Aku berusaha menegakkan punggung, meniru cara berjalan penuh percaya diri seperti mereka, meskipun bagian dalam diriku berantakan. Namun, semuanya seketika memudar dari pikiranku ketika pandanganku bertemu dengan sebuah ruang kaca di ujung koridor. Di sana duduk seorang pria, sosok yang kemudian ku ketahui sebagai atasanku langsung. Ia duduk membelakangi jendela besar, cahaya matahari sore membingkai siluet tubuhnya yang tegap. Wajahnya tegas, nyaris tanpa ekspresi, dan sorot matanya tajam seperti sedang menguliti setiap detail dari dokumen di hadapannya. Setiap gerakannya tampak terukur, dingin, dan penuh kendali. Ada aura aneh yang memancar darinya. Aura yang membuat siapapun enggan mendekat sembarangan. Bahkan dari kejauhan, aku bisa merasakan hawa ketegasan yang membuat ruangan itu terasa lebih dingin dibanding bagian lain kantor. Beberapa orang yang melintas di dekat ruangannya bahkan menunduk, seolah menghindari kontak mata. Satu tatapannya saja, kurasa, cukup membuat siapapun membeku di tempat. Aku menelan ludah. Pria itu adalah alasan mengapa banyak orang berkata tim kami punya standar yang tidak main-main. Ia dikenal dingin, keras, dan tidak mentoleransi kesalahan sekecil apapun. Beberapa orang menyebutnya tembok es. Sebagian lagi menyebutnya mesin tanpa emosi. Jujur saja, hanya melihatnya dari balik kaca sudah membuat lututku lemas. Sebuah suara mengejutkanku dari belakang. "Kamu anak baru?" "Ya." Seorang wanita berpenampilan rapi dengan ID bertuliskan, "Clara, tersenyum tipis. Aku mengangguk kikuk. Ia membawaku berkeliling, memperkenalkan lingkungan kerja, ruang istirahat,
hingga tim yang kelak akan menjadi keluargaku sehari-hari. Tapi sepanjang tur itu, pikiranku terus melayang ke sosok di balik kaca. Ia tidak sekalipun mengangkat wajah, seolah dunia di luar ruangannya tidak penting. Ada sesuatu yang misterius sekaligus menakutkan dari ketenangannya. Saat Clara meninggalkanku di meja kerja baruku, aku duduk dengan napas tertahan. Tangan masih berkeringat, pikiran masih dipenuhi kecemasan. Aku hanya ingin bertahan di hari pertama ini, membuktikan bahwa aku pantas ada di sini. Cinta? Itu hal terakhir yang ada di pikiranku. Bagiku, pria itu hanyalah atasan dingin yang harus kuhindari sejauh mungkin. Yang tak kusadari, pertemuan pertama yang membuatku ingin kabur itu justru menjadi awal dari sebuah perjalanan yang akan mengubah seluruh hidupku, termasuk hatiku. Hari-hariku di kantor mulai berjalan seperti medan perang yang tak terlihat. Setiap pagi aku berangkat dengan dada sesak, berharap tidak membuat kesalahan sekecil apapun. Namun harapan itu hampir selalu hancur setiap kali pekerjaanku mendarat di mejanya. Ia tidak pernah marah dengan suara tinggi, tidak pernah membentak seperti bos-bos kasar di film. Tapi setiap koreksi darinya terasa lebih menakutkan dari teriakan manapun, dingin, tajam, dan seolah menusuk langsung ke jantung harga diriku. Ini tidak cukup. Kamu menulis laporan seperti mahasiswa, bukan profesional, katanya suatu kali tanpa mengangkat wajah dari layar laptop. Kalimat itu terdengar datar, tapi efeknya luar biasa menyakitkan. Aku berdiri terpaku di depannya, menahan air mata yang menggenang. Ia bahkan tidak menatapku saat berkata begitu, seolah aku hanya angka dalam daftar tugasnya, bukan manusia berdaging dan berperasaan. Saat aku kembali ke meja, tangan gemetar saat mengetik ulang laporan yang sama, mencoba memperbaiki apapun yang mungkin salah meski aku tidak tahu pasti kesalahanku di mana. Hari-hari berikutnya tak jauh berbeda. Ia selalu menemukan celah yang bahkan tidak terpikirkan oleh siapapun. Tulisanku terlalu panjang, grafikku tidak proporsional, format presentasiku tidak berkelas. Kata-katanya seperti jarum yang menusuk perlahan, membuatku mempertanyakan apakah aku benar-benar pantas bekerja di tempat ini. Rekan-rekan satu timku hanya mengangguk mengerti setiap kali ia mengkritik mereka, seolah sudah kebal. Tapi aku belum. Setiap kalimatnya seperti palu yang menghantam dadaku, meremukkan kepercayaan diriku yang sejak awal memang rapuh. Puncaknya terjadi pada minggu ketiga. Aku mengirimkan laporan analisis pasar yang kususun selama 3 malam tanpa tidur. Aku pikir itu adalah karyaku yang terbaik. Tapi saat ia membacanya, ia hanya mendengus pelan, lalu berkata, angka-angkanya tidak relevan. Ini bahkan bisa menyesatkan investor kalau sampai lolos. Aku membeku di tempat. Kata, menyesatkan, itu terus terngiang di kepalaku sepanjang hari. Setelah jam kerja selesai, aku langsung menuju toilet, mengunci diri di bilik, dan menangis diam-diam. Rasanya aku ingin menyerah, ingin mengundurkan diri dan melupakan bahwa aku pernah diterima di sini. Malam itu, aku pulang dengan mata sembab. Aku menatap bayanganku di kaca jendela kereta, tampak kecil dan lelah. Aku bertanya pada diriku sendiri, kenapa aku masih bertahan? Kenapa aku tidak saja menyerah seperti yang disarankan sebagian temanku? Jawabannya samar, tapi ada satu hal yang terus mengusikku, tatapan matanya. Meski ia selalu tampak dingin, ada sesuatu di balik matanya yang tidak bisa kusebut sebagai kebencian. Justru sebaliknya, setiap kali ia menatap hasil pekerjaanku, ada ketelitian yang nyaris menyakitkan. Seolah ia tidak mau ada satu kesalahan pun lolos, bukan karena ingin menjatuhkanku, tapi karena ia tidak mau tim ini gagal. Ia bukan menghardik untuk menghancurkan, tapi menguliti untuk memperbaiki. Aku mulai memperhatikan caranya memperlakukan tim lain. Saat ada kesalahan besar yang membuat satu proyek nyaris batal, ia berdiri di depan dewan direksi dan berkata, "Semua kesalahan ini tanggung jawab saya." Padahal semua orang tahu, itu bukan sepenuhnya kesalahannya. Ia menanggung beban yang bahkan bukan miliknya, dan tetap berdiri tegak. Aku mulai berpikir, mungkin ketegasannya adalah tameng. Tameng yang ia gunakan untuk melindungi kami semua dari dunia luar yang lebih kejam. Mungkin,
Di balik kata-katanya yang tajam, ada rasa takut yang lebih besar dari siapapun. Takut melihat timnya gagal, takut kehilangan orang-orang yang ia bimbing. Ketegasan yang selama ini menyakitkanku, bisa jadi adalah bentuk kasih sayang yang ia bungkus dalam cara yang salah dimengerti. Sejak malam itu, aku mulai mengubah caraku memandangnya. Aku masih takut, masih gugup setiap harus melapor padanya, tapi kini ada sepotong rasa hormat yang tumbuh diam-diam. Aku mulai menantang diriku untuk bertahan 1 hari lagi, lalu 1 minggu lagi, lalu 1 bulan lagi. Aku mulai menulis dengan lebih teliti, memeriksa data berkali-kali, dan belajar membaca pikirannya dari cara ia memberi komentar. Dan perlahan, komentar tajamnya tidak lagi membuatku menangis, melainkan membuatku ingin membuktikan bahwa aku bisa. Bahwa aku bukan beban, tapi aset. Bahwa aku pantas berada di hadapannya, bukan sebagai anak magang yang ketakutan, tapi sebagai seseorang yang ia percaya. Aku tidak tahu kapan rasa sakit itu berubah menjadi dorongan, dan dorongan itu berubah menjadi kekaguman. Tapi yang jelas, sejak hari itu, ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Aku tidak lagi ingin melarikan diri darinya. Aku ingin memahami dunianya. Dan, entah kenapa, aku juga ingin memahami lukanya. Lembur bukan hal asing di kantor ini, tapi malam itu terasa berbeda. Gedung sudah sepi, hanya suara pendingin ruangan yang menderu pelan dan dentingan jarum jam yang mengingatkanku betapa larutnya waktu. Semua meja di lantai 23 kosong, kecuali 2 mejaku, dan ruang kaca di ujung koridor yang selama ini tampak seperti kerajaan kecil miliknya. Ia duduk di sana, menunduk di atas tumpukan dokumen. Cahaya lampu meja membentuk lingkaran pucat di sekelilingnya. Entah bagaimana, malam yang sunyi itu membuat jarak di antara kami terasa lebih tipis dari biasanya. Mungkin karena tanpa tatapan-tatapan dari rekan kerja lain, tanpa hiruk-pikuk mesin fotokopi dan panggilan rapat yang tiada henti, ia tampak lebih manusiawi. Tidak lagi seperti patung marmer hidup yang sempurna dan menakutkan. Aku menyelesaikan revisi laporan terakhirku, lalu berdiri pelan, bermaksud mengajukan hasilnya padanya sebelum pulang. Langkahku menggema di lantai kayu yang mengilap saat mendekati ruangannya. Ia tidak menyadari kehadiranku, masih terpaku pada 1 lembar kertas di tangannya. Aku mengetuk pintu kaca dengan pelan. Ia mengangkat wajah, dan untuk pertama kalinya aku menangkapnya tidak sedang bersikap dingin, hanya tampak lelah. "Masuklah," katanya lembut. Aku menyerahkan laporan itu, jantungku berdebar karena masih terbiasa tegang setiap kali berada di dekatnya. Ia membacanya cepat, lalu mengangguk singkat. "Bagus. Jauh lebih rapi dari sebelumnya." Pujian itu datang begitu datar, tapi bagiku rasanya seperti medali emas. Aku hampir ingin tersenyum lebar, tapi sebelum sempat mengucap terima kasih, pandanganku menangkap sesuatu di sudut mejanya. Sebuah foto kecil, lusuh, tepinya sudah melengkung seperti lama disimpan. Foto seorang gadis muda berambut panjang, tersenyum lebar di bawah sinar matahari. Itu bukan hal yang biasa kulihat di ruang kerjanya. Meja itu selama ini selalu bersih, rapi, nyaris steril, seolah setiap benda di sana dipilih dengan kalkulasi. Tapi foto itu berbeda. Foto itu tampak seperti satu-satunya benda yang menyimpan emosi di ruang tersebut. Aku menatapnya sejenak, lalu memberanikan diri bertanya pelan, "Siapa dia?" Ia terdiam. Tangannya yang memegang pena perlahan menurun, lalu meletakkannya di meja. Butuh beberapa detik sebelum ia menjawab, dan ketika akhirnya bibirnya bergerak, suaranya terdengar lebih lirih dari yang pernah kudengar sebelumnya. "Itu adikku," katanya, tanpa menatapku. "Dia meninggal 3 tahun lalu." Aku membeku, tidak tahu harus berkata apa. Kata-kata yang biasa terasa ringan mendadak menghilang dari kepalaku. Aku hanya berdiri diam, menunggu kalau-kalau ia ingin melanjutkan. Dan ia memang melanjutkan, pelan, terputus-putus, seperti seseorang yang tidak terbiasa membuka luka lamanya. "Kecelakaan mobil. Musim hujan. Aku seharusnya menjemputnya malam itu, tapi aku terlalu sibuk dengan pekerjaan. Aku pikir dia bisa pulang sendiri." Ia menarik napas dalam, lalu menunduk,
menatap foto itu dengan tatapan yang begitu dalam, penuh rindu. Dia tidak pernah sampai di rumah. Suaranya bergetar. Untuk pertama kalinya, kulihat matanya berkaca-kaca. Sosok yang selama ini tampak tak bisa disentuh, tak bisa dirobohkan, kini duduk di hadapanku dengan pundak sedikit merosot. Seperti beban berat yang selama ini dipaksanya pikul mulai runtuh pelan-pelan. Hatiku mencelos. Selama ini aku hanya melihat ketegasannya, ketajaman lidahnya, dan dinding es yang membungkus seluruh keberadaannya. Tapi malam itu, di tengah cahaya lampu kantor yang dingin, aku melihat manusia di baliknya, seseorang yang pernah hancur, yang kehilangan bagian paling lembut dari hidupnya, dan yang mungkin belum pernah benar-benar pulih. Tiba-tiba semua kepingan mulai masuk akal. Cara ia selalu menuntut kesempurnaan, obsesinya pada ketepatan waktu, ketegasannya yang kadang terasa menyakitkan, semua itu seperti mekanisme bertahan. Ia mencoba mengendalikan segalanya karena pernah gagal melindungi seseorang yang sangat ia cintai. Ia membangun tembok es itu bukan untuk menolak orang, tapi untuk mencegah dirinya sendiri terluka lagi. Aku ingin berkata sesuatu, apapun, tapi lidahku keluh. Akhirnya aku hanya duduk diam di kursi seberangnya, membiarkan keheningan menyelimuti kami. Untuk pertama kalinya, keheningan itu tidak menakutkan. Tidak ada tatapan tajam, tidak ada koreksi pedas, hanya dua orang yang duduk di ruangan terlalu dingin dengan luka mereka masing-masing. Beberapa menit kemudian, ia menyeka matanya cepat, seperti mencoba menghapus jejak kelemahannya. Ia menegakkan punggung, mengenakan kembali ekspresi dingin yang biasa, lalu berkata pelan, "Sudah malam. Kamu bisa pulang." Aku mengangguk dan berdiri, tapi saat melangkah keluar, aku melirik sekali lagi ke arahnya. Ia masih menatap foto itu, matanya kosong tapi syarat rasa rindu yang dalam. Dan saat itulah aku tahu, malam ini, tembok es itu mulai retak. Untuk pertama kalinya, aku tidak melihat bosku yang menakutkan, aku melihat seorang manusia yang sedang belajar bertahan dari kehilangan. Dan entah kenapa, hatiku ikut retak bersamanya. Sejak malam itu, pandanganku terhadapnya berubah. Aku tidak lagi melihatnya sebagai menara es yang menjulang dingin di sudut kantor. Aku mulai melihat seorang manusia, yang setiap harinya berdiri di atas reruntuhan luka, menyembunyikan rapuhnya di balik raut keras yang tak pernah retak di hadapan siapapun. Dan entah kenapa, kesadaran itu membuatku ingin menjadi lebih baik, bukan untuk mendapat pujian darinya, tapi agar beban di pundaknya sedikit lebih ringan. Aku mulai memperhatikan kebiasaannya. Ia selalu datang paling awal, bahkan sebelum cahaya matahari menyelinap masuk di celah jendela gedung tinggi itu. Saat aku baru turun dari lift dengan mata masih setengah terpejam, ia sudah duduk di ruangannya, menatap layar laptop dengan alis berkerut, cangkir kopi hitam setengah dingin di sisinya. Tidak pernah sekalipun ia datang terlambat. Bahkan saat hujan deras mengguyur kota, saat banjir menelan jalan-jalan utama, ia tetap muncul, bersepatu basah, kemeja kusut sedikit, tapi mata tetap tajam dan penuh fokus. Dan saat semua orang pulang, saat ruang kantor sudah menjadi lautan meja kosong, ia masih duduk di sana, menulis laporan, memeriksa proposal, menjawab email satu persatu. Tidak ada yang menyuruhnya. Tidak ada yang memberi penghargaan atas jam-jam panjang yang ia habiskan sendirian di balik kaca itu. Tapi ia tetap melakukannya, setiap hari, tanpa gagal. Lambat laun aku menyadari satu hal, ia tidak bekerja demi pujian. Ia bekerja demi tanggung jawab. Demi menjaga nama baik tim kami, demi memastikan tidak ada satupun orang di bawah kepemimpinannya yang jatuh karena kelalaiannya. Beberapa kali aku melihatnya menanggung kesalahan orang lain. Pernah, ada klien besar marah karena presentasi tim kami dianggap kurang matang. Semua orang panik, saling menoleh, saling mencari siapa yang harus disalahkan. Tapi sebelum satu pun dari kami bicara, ia berdiri, menatap klien itu dengan tatapan lurus, dan berkata, "Ini tanggung jawab saya. Biarkan saya yang perbaiki." Padahal aku tahu jelas, ia tidak ikut membuat presentasi itu. Tapi ia menanggungnya tanpa sedikit pun mengeluh, bahkan tanpa menegur siapapun setelahnya.
Ia hanya duduk bersama kami sampai larut malam, memperbaiki semuanya dari awal, lalu mengirimkannya kembali ke klien dengan kualitas jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan saat klien akhirnya memuji hasil revisi itu, ia tidak menyebut satu pun nama kami. Ia hanya berkata, "Terima kasih sudah memberi kesempatan kami memperbaiki kesalahan." Itu pertama kalinya aku melihat ketegasan yang bukan menindas, tapi melindungi. Aku mulai meniru caranya bekerja. Aku datang lebih pagi, belajar mempersiapkan segala hal sebaik mungkin, memeriksa ulang hasil kerjaku sebelum mengirimkannya padanya. Bukan karena takut dimarahi, tapi karena aku tidak ingin menambah bebannya. Aku ingin ia bisa sedikit bernapas lega, walau hanya sejenak. Yang mengejutkan, perlahan ia mulai memperhatikanku. Awalnya hanya lirikan sekilas, lalu komentar singkat seperti, "Bagus, kamu sudah periksa data mentahnya?" Atau, "Presentasinya lebih ringkas sekarang." Komentar-komentar itu terdengar kecil, tapi bagiku seperti hujan pertama setelah kemarau panjang. Dan aku mulai mengerti, bekerja bukan soal berlari paling cepat, tapi soal bertahan paling lama. Ia mengajarkanku bahwa keberhasilan bukan hadiah instan, melainkan buah dari ketekunan yang tidak pernah terlihat oleh mata siapapun. Ia tidak pernah bicara tentang passion atau impian besar seperti motivator di luar sana. Ia hanya bekerja, hari demi hari, dengan sepenuh hati, dan dari situ aku belajar bahwa cinta pada pekerjaan bukan tentang euforia, tapi tentang kesetiaan diam-diam. Perlahan, ruang kantor yang dulu terasa seperti penjara mulai berubah jadi tempat pembelajaran bagiku. Aku tak lagi takut padanya, walau tetap hormat. Aku mulai mengerti bahwa kata-kata tajamnya bukan senjata, tapi pagar, agar kami tidak tersesat. Bahwa diamnya bukan ketidaksukaan, tapi fokus. Bahwa kesendiriannya bukan kesombongan, tapi cara bertahan dari luka yang belum sembuh. Dan tanpa kusadari, kekaguman itu tumbuh. Bukan kekaguman yang berisik, tapi yang hening dan dalam. Setiap kali melihatnya berjalan melewati lorong kantor dengan langkah mantap, membawa setumpuk berkas di tangan dan beban yang tak kasat mata di pundaknya, aku merasa dadaku menghangat. Aku ingin bisa sekuat itu. Aku ingin bisa seteguh itu. Dia tidak lagi hanya atasanku. Ia mulai menjadi inspirasiku, bukti bahwa luka tidak harus membuat seseorang hancur, bahwa kehilangan tidak harus memadamkan cahaya dalam diri, bahwa bahkan orang yang tampak dingin bisa memiliki hati paling hangat, hanya saja disembunyikan di tempat yang dalam. Sejak saat itu, aku tidak lagi bekerja demi bertahan, aku bekerja karena ingin memberi yang terbaik. Sama seperti dia. Hari-hari di kantor mulai terasa berbeda, seolah udara pun berubah setiap kali ia masuk ruangan. Awalnya, aku hanya merasa kagum pada keteguhan hatinya, pada caranya berdiri tegak meski memikul dunia di pundaknya. Tapi perlahan, kekaguman itu berubah menjadi debar yang tak bisa kutahan. Setiap kali ia memanggil namaku dalam rapat, suaranya yang dalam dan tenang membuat dadaku bergetar. Setiap kali ia berdiri di sampingku untuk meninjau hasil kerjaku, aroma maskulin samar dari jasnya membuatku sulit bernapas. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil tentangnya. Caranya mengetuk meja dengan ujung pulpen saat berpikir keras, caranya menatap layar monitor dengan dahi berkerut, bahkan caranya merapikan lengan kemejanya setiap pagi seolah itu bagian dari ritual. Aku tahu, jatuh cinta pada atasan bukanlah hal yang bijak. Banyak cerita buruk tentang hubungan di kantor, rumor, kecanggungan, bahkan risiko kehilangan pekerjaan. Tapi perasaan ini tumbuh begitu alami, seperti bunga liar yang muncul di celah-celah batu, tanpa diundang, tanpa bisa dicegah. Ada satu pagi yang tak akan kulupakan. Saat itu aku datang lebih awal dari biasanya, dan ternyata ia sudah duduk di ruangannya. Pintu kaca itu terbuka sedikit, dan aku melihatnya menatap keluar jendela, tenggelam dalam cahaya matahari yang baru naik. Wajahnya tampak begitu lembut dalam cahaya itu, tak seperti bos yang keras dan tegas yang kulihat setiap hari. Ada kesepian yang samar di matanya, kesepian yang anehnya membuatku ingin merengkuhnya, menenangkannya, mengatakan bahwa ia tak perlu menanggung semuanya seorang diri. Sejak saat itu, aku mulai ingin melakukan lebih.
bukan karena tuntutan pekerjaan, tapi karena ingin membuatnya bangga. Aku menyelesaikan laporan lebih cepat, mencari solusi untuk masalah tim bahkan sebelum ia memintanya. Dan setiap kali ia mengangguk kecil atau mengucapkan, "Kerja bagus," rasanya seperti mendapat hadiah terbesar di dunia. Yang paling membuatku bingung adalah betapa ia tidak pernah bersikap istimewa padaku. Ia tetap adil, tetap menjaga jarak profesional. Tapi entah mengapa, justru sikap dingin dan tegasnya itu yang membuatku ingin lebih dekat, ingin menjadi orang yang ia percaya, mungkin, kelak, orang yang ia butuhkan. Malam-malamku mulai dipenuhi bayangannya. Aku membayangkan bagaimana rasanya duduk bersamanya di luar kantor, bukan sebagai bos dan bawahan, tapi sebagai dua manusia yang saling mengerti. Aku membayangkan senyumnya, senyum yang jarang muncul tapi mampu meluluhkan segalanya. Namun di balik rasa itu, ada juga ketakutan. Bagaimana jika ia tidak pernah melihatku lebih dari sekadar staf biasa? Bagaimana jika aku hanya memupuk harapan kosong? Perasaan ini adalah rahasia kecil yang kusimpan rapat-rapat, seperti bunga kering di dalam buku, rapuh, namun berharga. Tapi satu hal yang kupahami, cinta ini bukan tentang ingin memilikinya. Cinta ini membuatku ingin menjadi versi terbaik dari diriku sendiri, agar suatu hari, jika ia menoleh, ia akan melihatku bukan lagi sebagai gadis pemula yang kikuk di hari pertama, tapi sebagai seseorang yang pantas berdiri di sisinya. Dan tanpa kusadari, aku mulai menanti-nantikan setiap pagi hanya untuk bisa melihatnya lagi. Butuh waktu berbulan-bulan bagiku untuk mengumpulkan keberanian itu. Keberanian untuk meletakkan seluruh pertaruhan hati di atas meja, di hadapan orang yang selama ini hanya bisa kupandangi dari jauh. Setiap hari aku menunda, menenangkan diri dengan alasan bahwa waktunya belum tepat. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu, tidak akan pernah ada waktu yang benar-benar sempurna. Ada saat ketika seseorang harus berhenti menunggu keberanian, dan mulai menciptakannya sendiri. Proyek besar yang kami kerjakan selama berbulan-bulan akhirnya selesai. Semua orang di tim bersorak lega, mengucapkan selamat satu sama lain, dan pulang lebih awal malam itu. Kantor yang biasanya riuh kini sunyi, hanya menyisakan suara pendingin ruangan yang berdengung pelan. Aku sengaja menunggu, berpura-pura membereskan meja kerja sampai semua orang pergi, sampai hanya ada kami berdua di lantai itu. Aku melihatnya berdiri di dekat balkon kantor, menatap langit kota yang penuh lampu. Punggungnya tegak, tapi ada kelelahan samar di bahunya, kelelahan seorang pemimpin yang akhirnya bisa mengendurkan napas setelah sekian lama menahan semuanya sendirian. Langkahku terasa berat ketika mendekat. Jantungku berdebar begitu keras sampai aku yakin ia bisa mendengarnya. Tanganku dingin, mulutku kering, dan 1000 kemungkinan buruk berputar di kepalaku. Bagaimana jika ia menolakku? Bagaimana jika ia tertawa? Bagaimana jika setelah ini hubungan kami tak pernah sama lagi? Tapi aku tahu, jika tak kulakukan malam itu, aku mungkin takkan pernah sanggup melakukannya. Aku berdiri di sampingnya, menatap kota yang sama. Beberapa detik hening, hanya angin malam yang menyapu rambutku. Lalu, dengan suara yang hampir tak kudengar sendiri, aku berkata, "Terima kasih untuk semua yang kau ajarkan. Aku mengagumimu, bukan hanya sebagai bos, tapi sebagai manusia." Suara itu bergetar, dan aku bisa merasakan wajahku memanas karena gugup. Ia tidak langsung menoleh. Ia hanya diam, menatap jauh ke cakrawala, seolah menimbang-nimbang sesuatu yang sangat berat. Beberapa detik terasa seperti berjam-jam. Lalu akhirnya, ia menoleh perlahan. Dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum. Bukan senyum formal yang biasa ia berikan saat presentasi, bukan senyum tipis penuh kehati-hatian yang sering ia tunjukkan pada klien. Tapi senyum hangat, jujur, tulus, dan begitu manusiawi. "Aku juga," katanya lirih, nyaris seperti bisikan, "diam-diam mengagumimu sejak hari pertama kau datang." Kata-kata itu membuat dunia di sekitarku berhenti berputar. Aku menatapnya tak percaya, dan saat menyadari bahwa ia benar-benar serius, air mataku menetes begitu saja. Bukan karena cinta, anehnya, tapi karena rasa lega. Karena keberanian akhirnya menang melawan rasa takut.
Karena aku akhirnya berani menjadi jujur, dan kejujuran itu tidak membuatku hancur. Malam itu, kami tidak saling menyentuh. Tidak ada pelukan atau janji romantis. Kami hanya berdiri berdampingan, dua manusia yang saling mengagumi dalam diam terlalu lama, akhirnya menemukan suara mereka. Di bawah langit malam yang dipenuhi cahaya kota, kami tertawa kecil, tawa canggung, lega, dan penuh harapan. Sejak saat itu, ada sesuatu yang berubah di antara kami. Tidak besar, tidak mencolok, tapi nyata. Tatapannya lebih lembut setiap kali berbicara denganku. Langkahnya melambat jika berjalan bersamaku. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bukan hanya menjadi bagian dari timnya, tapi juga bagian dari hidupnya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar percaya. Keberanian bisa membuka pintu yang bahkan cinta pun tak berani ketuk. Setelah malam di balkon itu, segalanya berubah, bukan secara dramatis seperti dalam film, tetapi perlahan, lembut, dan nyaris tak terasa. Tidak ada deklarasi cinta yang heboh, tidak ada janji manis atau cincin kejutan. Hanya ada dua hati yang memutuskan untuk saling membuka pintu, satu celah kecil dalam tembok masing-masing, yang setiap hari makin lebar karena rasa percaya. Kami memutuskan untuk saling mengenal di luar kantor, perlahan, tanpa tergesa. Dia mengajakku berjalan santai di taman kota pada akhir pekan, tempat kami bisa berbicara tanpa ada meja kerja yang membatasi. Kami membicarakan hal-hal sepele, tentang makanan kesukaannya, tentang buku-buku yang dulu menemaninya melewati masa duka, tentang kebiasaan kecilku yang selalu menaruh gula terlalu banyak di kopi. Percakapan itu sederhana, tapi justru disitulah aku merasa benar-benar mengenalnya sebagai seorang manusia, bukan hanya sebagai sosok atasan yang selama ini tampak begitu jauh. Hari-hari berikutnya, kami mulai menemukan ritme kami sendiri. Ia tetap menjadi pemimpin yang tegas di kantor, menjaga profesionalisme dengan sempurna. Tapi di luar kantor, ia menjadi seseorang yang hangat, penuh canda ringan, dan kadang sedikit canggung. Aku menyukai sisi itu, sisi yang dulu tidak pernah kutahu ada. Kami tidak pernah tergesa menyebut hubungan ini cinta. Kami hanya saling hadir. Ia menjemputku sepulang kerja ketika hujan turun deras, bukan karena ingin terlihat romantis, tapi karena ia tahu aku benci basah. Aku menemaninya saat ia menghadiri pemakaman sahabat lamanya, bukan karena ingin menjadi pasangan resmi, tapi karena aku tahu ia tak boleh sendirian dalam kesedihan. Hubungan kami tumbuh bukan dari rayuan, melainkan dari rasa hormat. Ia selalu mendengarkan pendapatku, bahkan saat tidak setuju. Ia tidak pernah menertawakan mimpiku, walau sebagian terdengar terlalu muluk. Ia mendorongku untuk berani mengambil proyek besar, dan selalu menjadi orang pertama yang mengucapkan, "Aku bangga padamu," ketika aku berhasil. Dan aku pun belajar banyak darinya, tentang kesabaran, tentang kejujuran, tentang cara mencintai tanpa mengekang. Ia mengajarkanku bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang membuatmu berbunga-bunga, melainkan siapa yang membuatmu ingin menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Perlahan, orang-orang di kantor mulai menyadari ada sesuatu di antara kami. Tapi mereka tidak melihat kami berdua sebagai bos dan bawahan yang terlibat cinta terlarang. Mereka melihat dua orang dewasa yang saling mendukung dan saling membangun. Dan itu membuatku bangga, karena kami membuktikan bahwa cinta bisa hadir tanpa merusak profesionalisme, bahwa cinta bisa berjalan berdampingan dengan rasa hormat. Beberapa bulan kemudian, ia mengajakku kembali ke balkon tempat aku dulu mengungkapkan perasaanku. Malam itu, dengan lampu-lampu kota berkilau di bawah kami, ia menggenggam tanganku untuk pertama kalinya. Tidak ada pidato panjang atau janji manis. Ia hanya berkata, "Aku ingin berjalan bersamamu, bukan hanya di kantor, tapi di seluruh hidupku." Hatiku terasa penuh, bukan meledak karena euforia, tapi mengembang perlahan, hangat, dan damai. Kini, ia bukan lagi hanya atasan yang dulu kutakuti. Ia adalah sahabat yang paling mengerti diamku, pasangan yang selalu berdiri di sampingku saat aku rapuh, dan rumah yang selalu bisa kutuju setiap kali dunia terasa terlalu berat. Dan setiap kali aku memandangnya, aku selalu teringat pada hari pertamaku di kantor.
Saat aku melihatnya dari balik kaca, menganggapnya sebagai tembok es yang mustahil ditembus. Aku tak pernah menyangka bahwa di balik tembok itu, ternyata ada seseorang yang akan menjadi tempat terindah bagi hatiku pulang. Cinta kami tidak dimulai dengan kembang api atau musik romantis. Tidak ada pelukan mendadak di tengah hujan atau ciuman pertama yang menggetarkan layar seperti adegan film. Cinta kami tumbuh dari rasa kagum, dari ketegasan yang perlahan melunak menjadi pengertian, dari kekaguman yang berubah menjadi keberanian, dan dari keberanian yang akhirnya menemukan rumahnya, hati satu sama lain. Perjalanan ini mengajarkanku satu hal penting, bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang datang dengan kejutan, tapi siapa yang tetap tinggal meski tanpa janji. Ia tidak muncul dengan dramatis, melainkan tumbuh perlahan, seperti matahari pagi yang awalnya malu-malu, lalu hangatnya menyelimuti seluruh hidupmu tanpa kau sadari. Dari seorang bos yang dulu tampak dingin, aku belajar arti tanggung jawab, kesetiaan, dan keberanian memikul beban tanpa mengeluh. Dari seorang pria yang dulu kuanggap tembok es, aku belajar bahwa setiap manusia membawa luka yang tak terlihat, dan butuh seseorang yang mau melihat lebih dalam untuk menemukan hati mereka. Kini, saat kami berdiri berdampingan, aku menyadari bahwa cinta bukanlah tentang menemukan seseorang yang sempurna, melainkan tentang menemukan seseorang yang membuatmu ingin menjadi lebih baik setiap hari, dan bersedia berjalan bersamamu, bahkan ketika langkahmu goyah. Karena pada akhirnya, cinta sejati bukan tentang siapa yang memimpin, tapi siapa yang tetap menggenggam tanganmu, bahkan ketika semua orang telah pergi. Dan itulah dia, bagiku. Bukan lagi seorang bos, melainkan sahabat, pasangan, dan rumah bagi hatiku. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kisah ini hingga akhir. Semoga cerita ini mengingatkan kita bahwa cinta sejati sering datang diam-diam, bukan dengan gemuruh, tapi dengan ketulusan yang perlahan menyembuhkan dan menguatkan. Sahabat semua, cinta kadang datang dari tempat yang paling tak terduga, bahkan dari seseorang yang dulu kita takuti. Jangan pernah menutup hati hanya karena takut terluka. Karena bisa jadi, di balik tembok yang tampak dingin, ada jiwa hangat yang menunggu untuk disembuhkan oleh ketulusanmu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyentuh lainnya dari channel ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap semangat, tetap percaya pada cinta, dan jangan takut membuka hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.